Belakangan warganet ramai memperbincangkan salah satu petugas kebersihan KRL yang menemukan uang 500 juta rupiah dan menyerahkannya kepada pihak stasiun. Nah, kali ini saya Aga Saputra dan tim Insert sedang berada di stasiun Bogor dan menunggu sosok mulia tersebut, pemirsa. Seperti apa perbincangan kita hari ini, pemirsa? Ikuti terus penelusuran kami. Media sosial tengah diramaikan dengan aksi jujur petugas kereta saat mengembalikan sekantong uang berisi 500 juta rupiah yang ia temukan di dalam gerbong. Sosok tersebut adalah Mujeni, pria berusia 36 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan di atas kereta. Penasaran dengan cerita di balik kejadian tidak biasa itu? Kami pun mencoba untuk menelusuri dan mencari sosok petugas kebersihan yang dimaksud. Setelah menunggu beberapa saat di stasiun Bogor, kami akhirnya berhasil menemukan Pak Mujeni dan langsung menghampiri untuk menelusuri kronologi kejadian pada saat itu. Ya, pemirsa Insert, saat ini saya sudah sepertinya menemukan sosok yang selama ini kita cari, Bapak Mujeni, dan coba kita tanya-tanya pemirsa ya. Selamat sore, Bapak. Bapak, maaf dengan Bapak Mujeni ya? Iya, sebenarnya. Oke, saya Agasa dari Insert, Pak. Iya, iya. Bapak, Kenapa, Mas? belakangan kan lagi ramai diperbincangkan, Iya, Kak, betul, yang betul. Bapak menemukan uang 500 juta Iya, rupiah. betul. Ini menemukannya dalam kereta ya, Pak, ya? Berarti? Iya, betul. Di luar boleh, Pak? Siang. Oke, pemirsa, kita coba tanya-tanya lagi nih, pemirsa. Mari, Pak. Bapak, saya mau nanya, Pak. Setelah menemukan bungkusan itu, Bapak langsung mengarahkannya ke Ke Passenger Bogor, Mas. Passenger Bogor. Iya. Di situ emang tempat yang biasa Iya, betul. ditemukan barang-barang yang Iya, iya. tertinggal di KRL ya, Iya, Pak ya? betul, betul. Oke, kita boleh coba bincang-bincang di sana lebih lanjut ya, Pak ya? Iya, boleh, boleh. Oke, yuk pemirsa. Sungguh sesuatu yang tidak diduga. Meski heran, Mujeni yang kala itu bersama dengan petugas pengawas pun langsung menuju bagian passenger service atau pelayanan penumpang. Kami pun berkesempatan untuk bertemu langsung dengan petugas pelayanan bernama Iqbal yang kala itu menerima laporan dari Mujeni. Oke, di sini ya, Pak, berarti ya bagian passenger service-nya ya? Oke. Berarti kita masuk dalam ya, Pak ya? Assalamualaikum. Permisi. Saya Agasa dari Insert. Pak, maaf, saya mau tanya-tanya nih, Pak, soal penemuan uang 500 juta yang waktu itu ditemukan oleh Bapak Mujeni, Pak. Setelah menemukan uang kan Bapak Mujeni cerita langsung diserahkan ke bagian lost and found ini ya, Pak ya? Itu seperti apa, Pak, prosedurnya? Setelah itu ditangani seperti apa? Jadi pertama kali saya membuka barangnya dulu, membuka isinya. Setelah saya melihat isinya itu kaget saya, Mas, waktu pertama. Nah, setelah dari situ langsung tindakan pertama itu saya share di grup kerjaan saya. Takutnya dia laporan di stasiun lain gitu. Oke, ketika membuka bungkusan itu siapa saja yang menyaksikan, Pak? Yang menyaksikan saya, terus Mas Egi dari Walka, terus tim marinir sama pengawas saya. Oke, berarti nggak cuma berdua aja ya, Pak ya? Ya, cuma jadi ya? berdua aja. Oke, baik. Setelah itu penanganannya seperti apa? Tindak lanjutnya setelah dilaporkan, apakah sudah ditemukan atau diserahkan kepada pemiliknya atau seperti apa? Selang 15 menitan lah. Setelah 15 menit penumpangnya nyari ke kereta dulu awalnya. Oke. Nyari 2 kereta nggak ada. Terus
dia laporan sama petugas PKD. Setelah laporan petugas PKD, ditanya barangnya apa, plastik hitam isi uang, langsung diarahkan ke sini sama petugas PKD-nya. Nah sebelum masuk saya tanya dulu, Bapak ada keperluan apa? Saya mau ambil barang, barangnya apa? Saya tanya-tanya dulu. Plastik hitam isi uang, uangnya berapa? Sekitar 500 juta. Alasan ketinggalannya dia lagi teleponan tuh, jadi sebelum turun kereta dia teleponan dulu, mungkin lupa apa gimana ya. Oke, mungkin sedikit ilmu juga nih buat pemirsa Insight yang ketinggalan barang-barangnya ya Pak di kereta, bisa langsung dicari ke passenger service ya Pak Ya, ya? bisa laporan ke passenger service. Oke, kalau begitu. Bapak, saya mau nanya sama Bapak Mujeni sekarang. Waktu itu ketika menemukan bingkisan yang ternyata isinya uang tunai sebesar 500 juta rupiah, waktu itu apa yang Bapak rasakan? Iya kaget mas. Kaget? Iya, kebetulan saya Walka yang menemukan, saya juga di sini datang berdua sama dia. Saya sebagai saksi minta pom sama Mas Iqbal, serah terima, terus foto barangnya, langsung saya kembali bekerja mas. Oh gitu, berarti Iya. pada saat kejadian Bapak Mujeni tidak sendiri justru Iya, ya? tidak sendiri. Baik, kalau begitu Bapak Iqbal, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat bertugas kembali Bapak. Tidak perlu hal rumit untuk menebar kebahagiaan dan kebaikan. Hal sederhana seperti bertindak jujur pun mungkin bisa mengubah lingkaran di sekitar kita jadi lebih positif. Mujeni pun menegaskan bahwa apa yang ia lakukan murni karena memang sudah seharusnya ia tidak mengambil barang milik orang lain. Ia juga tidak mengira jika tindakan sederhana itu kemudian menjadi viral dan mendapat banyak respon dari masyarakat. Oke Pak Mujeni, tadi kita kan sudah hitung-hitung nafas kilas nih Pak. Iya, betul, Ketika secara kronologis kita sudah tahu nih ketika itu Bapak dari proses Iya. menemukan barangnya sampai diserahkan ke pihak yang berwajib gitu. Nah, saya ingin tanya Bapak, kalau boleh tahu apa sih Pak yang membuat Bapak tergerak untuk mengembalikan barang yang bisa dikatakan jumlahnya sangat tinggi Pak? Biasanya kan orang-orang mungkin akan berlaku Iya. curang atau seperti apa. Betul, Apa betul. yang waktu itu ada di benak Bapak? Ya kalau di hati saya sih emang bukan milik saya mas, makanya saya mau kembalikan gitu ya, saya takut gitu ya. Kalau kepikiran untuk memiliki saya nggak ada gitu. Ya. Oke, tapi Bapak tahu nggak sih selama ini tuh setelah kejadian itu Bapak banyak mendapat pujian dari beberapa warganet atau mungkin orang-orang yang mengetahui informasi itu. Iya. Saya balik lagi bekerja lagi. Oke, langsung kembali kerja ya Pak Iya, ya? kembali bekerja. Berarti pemirsa setelah menemukan barang tersebut, melakukan hal-hal sesuai prosedur, Pak Mujeni kembali bekerja dan melakukan tugas-tugasnya dan melaksanakan kewajibannya. Luar Iya. biasa sekali Bapak. Ini kami sangat-sangat kagum nih Pak dengan kejujuran Makasih, Bapak Mas, nih. iya. Nah, Bapak kalau boleh tahu sudah berapa lama bertugas? Saya hampir 3 tahun mas. Sudah hampir 3 Iya, tahun. tiga Pak. tahun. Mungkin ada sedikit pesan Pak buat para penumpang ataupun petugas-petugas lain yang belum pernah bertemu dengan sosok Bapak Mujeni secara langsung. Seperti apa Pak? Ya mudah-mudahan semua orang istilahnya kalau menemukan barang di kereta ya tolong dikembalikan ke passenger langsung, nanti biar orangnya mencari di sana gitu mas. Oke, berarti Bapak juga berharap penumpang-penumpang lain juga melakukan hal sama atau petugas lain Iya. melakukan hal sama ya Pak? Iya, ketika betul. menemukannya. Iya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama. Kami secara pribadi sangat-sangat senang sekali bisa Iya sama-sama. berbincang dengan Pak Mujeni. Kami dan mungkin pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan ini juga terinspirasi bahwa memang sudah seharusnya kita sebagai masyarakat ya Pak ya, terlepas dari petugas atau bukan, kejujuran itu harus dijunjung nomor satu ya Iya Pak betul ya. betul. Satu lagi pelajaran luar biasa dari pria dengan kejujurannya. Tentu ini menjadi hal menginspirasi, mengingat mungkin tidak semua orang memiliki pemikiran sejalan dengan apa yang dilakukan Mujeni. Semoga kisah yang ditorehkan oleh Mujeni dan kawan-kawannya kali ini dapat menjadi nilai positif baru dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari.